Halo, di sini saya akan menjelaskan modul ke-12 segmen kedua. Pada segmen kedua ini, saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong atau pembentuk dari adanya arus di laut. Ya, seperti yang sudah kita bahas di modul ke-12 segmen pertama ya, bahwa faktor pendorong adanya arus di laut itu akibat adanya pasut paling utama. Kemudian faktor lain yang paling penting adalah adanya angin. Nah, ini adalah contoh dari siklus hidrologi yang sudah kita sering ketahui ya, dan sudah sering dengar dari SD bahkan. Jadi angin yang ada di laut itu dia mendorong di permukaan laut. Angin di sini mendorong permukaan laut yang ada di atasnya, sehingga terjadinya arus misalnya seperti itu. Dan di sini ada terjadi siklus-siklus hidrologi ya. Jadi ada air yang ditarik oleh gravitasi mengakibatkan pasut gitu ya, sehingga airnya juga terdorong akibat adanya pasut. Kemudian adanya hujan. Nah, namun perlu kita ingat lagi bahwa hujan ini tidak memiliki implikasi yang besar di laut, tapi kalau dia terjadi di daerah aliran sungai seperti ini ya, di daratan, ini mempunyai implikasi yang besar untuk mengakibatkan adanya arus. Karena seperti kita ketahui bahwa arus itu dia itu mengalir dari potensial gravitasi yang berbeda ya antara satu titik ke titik yang lain. Jadi misalnya di titik yang sini itu sekian, nilainya yang di sini adalah sekian, maka air itu akan mengalir dari satu medan gaya berat yang di titik pertama ke medan gaya berat yang di titik kedua. Nah, bagaimana si angin ini dapat mengakibatkan terjadinya arus? Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa angin ini dia membangkitkan dari satu posisi di posisi pertama di sini, kemudian dia mendorong sampai dia bertumbuk dengan air yang ada di pesisir, misalnya di sini ya, di posisi kedua, sehingga arus yang di permukaan akan terdorong. Namun perlu kita ingat, ini ada faktor-faktor lain yang ada di laut. Pertama, gesekan dengan permukaan dasar perairan. Kemudian bentuk dari batimetrinya itu sendiri atau kedalamannya itu ya. Kemudian misalnya ada dorongan dari daerah aliran sungai. Nah, kalau di shallow water atau permukaan air dangkal, maka mungkin arus itu implikasinya sangat besar dibandingkan dia itu di sini, gitu ya, di posisi 3. Kalau di nomor 2 ini, pada saat air itu terdorong, maka dia tetap akan memiliki implikasi ke bawahnya, ke bawah, walaupun semakin dia ke bawah akan semakin kecil efek dari angin itu. Jadi mungkin di sini itu semakin besar, namun semakin ke sini semakin kecil. Makin kecil. Nah, tapi kalau di posisi nomor 3 di laut yang agak dalam, implikasi dari angin itu semakin tidak terasa semakin dalamnya perairan. Jadi kalau di sini itu efek dari angin itu besar untuk membangkitkan arus, semakin kecil, dan hilang. Hilang ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk perairan yang lebih dalam atau di offshore ya, angin efeknya itu hanya di permukaan saja. Jadi mungkin hanya sampai beberapa meter saja. Kemudian untuk lautan yang lebih dalam, perbedaan densitas akan mengakibatkan terjadinya arus yang lainnya. Jadi misalnya ini densitas pertama, kemudian yang di sini densitasnya lebih padat gitu karena terjadinya itu tadi ya, kita sudah pernah bahas di modul sebelumnya, adanya perbedaan salinitas, suhu, temperatur, dan bahkan tekanan. Tekanan yang berbeda mengakibatkan layar yang kedua ini lebih padat dibandingkan nomor 1, sehingga mungkin akan menggerakkan ini lapisan yang di tengah-tengah ini atau bahkan di bawahnya mendorong adanya arus laut dalam seperti itu.
Ya, kemudian yang menyebabkan adanya arus di laut adalah perbedaan atmosfer atau atmospheric proses juga di udara, gitu ya. Jadi perbedaan atmosfer dari satu titik ke titik yang lain, misalnya di titik yang lain udaranya atau klimatnya itu lebih dingin ya dibandingkan di posisi nomor 2, sehingga menyebabkan adanya pengalihan atau pergeseran tekanan udara di atmosfer yang menyebabkan si air ini akan bergerak misalnya dari yang posisi nomor 1 ke nomor 2 atau sebaliknya, gitu ya, dari tekanan yang tinggi ke yang rendah. Ya, di sini dijelaskan bahwa angin itu akan bergerak dari atmospheric pressure atau tekanan atmosfer yang tinggi ke tekanan atmosfer yang lebih rendah. Jadi misalnya di posisi nomor 2 ini tekanan atmosfernya itu lebih tinggi, maka dia akan mengalir ke posisi nomor 1 yang tekanan atmosfernya itu relatif lebih rendah. Contohnya, tekanan udara itu berkisar antara 1,04 kg per cm kuadrat atau standar tekanan udara ya, atau 1 atmosfer di atas permukaan laut. Ya, perbedaan adanya tekanan di suatu jarak horizontal di posisi nomor 1 dan posisi nomor 2 ini akan menyebabkan adanya perbedaan tekanan udara gitu ya, atau pressure gradient. Semakin besar perbedaannya antara tekanan nomor 1 dan tekanan nomor 2, dan semakin kecil nih jaraknya antara si perbedaan kedua tekanan di antara dua posisi tersebut, maka akan lebih ekstrim dan lebih kuat nih angin yang terbentuk akibat adanya perbedaan tekanan atmosfer tersebut. Baik, itu saja untuk segmen nomor 2. Kita bertemu lagi di segmen nomor 3. Terima kasih.